berhasil atau gagal. Logika di balik pujian sukses pada pesawat SpaceX yang kembali gagal. Pada tanggal 14 Maret lalu, perusahaan eksplorasi luar angkasa Elon Musk, SpaceX, kembali melakukan uji coba ketiga pesawat antariksa beratnya yang disebut Starship. Dan tidak mengherankan, itu gagal lagi. Mengapa dikatakan gagal lagi? Menurut laporan terbaru, roket Starship hilang kontak setelah memasuki atmosfer. Namun, bagaimanapun juga telah mencapai kemajuan yang sangat besar. Seperti biasanya, Elon Musk dengan percaya diri mengatakan Starship telah mencapai kecepatan orbit. Selamat kepada tim SpaceX. Ya ampun, gagal untuk ketiga kalinya, tetapi diumumkan lagi sebagai kesuksesan. Logika apakah itu? Seluruh media barat tenggelam dalam kegembiraan keberhasilan yang mencolok. Banyak netizen mungkin tidak habis bertanya, mengapa media dan opini publik Amerika Serikat selalu merayakan kegagalan seperti ini dan selalu mencoba menyulapnya sebagai keberhasilan berulang kali? Tidaklah mengherankan. Inilah logika yang sedang berjalan di Amerika Serikat saat ini. Kita harus memahami tujuan di balik Elon Musk mengeksplorasi luar angkasa. Tentu saja, ada sisi yang mengikuti semangat ilmiah untuk terus maju. Namun, kita tidak bisa mengabaikan sisi lain dari peristiwa ini, yaitu Elon Musk sebagai orang terkaya dunia yang diciptakan oleh para kapitalis Wall Street. Ia harus terus maju walaupun kenyataannya gagal terus. Karena jika tidak, konsep dan reputasinya akan hilang. Dan ekspektasi pasar terhadapnya dan perusahaannya juga akan hilang. Namun, bagi Elon Musk, jika ekspektasi, konsep, dan reputasi hilang, bagaimana perusahaannya dapat mempertahankan nilai pasar yang sangat tinggi? Di bawah dorongan modal, Elon Musk harus terus maju. Jika tidak, begitu harapan pasar berubah, ia dan gelombang modal yang ia bangun akan segera pecah. Jika gelombang modal yang dibangun Elon Musk hancur, bukan hanya reputasinya yang tercemar, tetapi yang lebih penting adalah para kepentingan elit di belakangnya juga akan rugi berat. Oleh karena itu, pasar modal harus melakukan segala upaya untuk memastikan kesuksesannya. Bisa dikatakan dengan tidak berlebihan bahwa Elon Musk telah menculik Wall Street dengan talentanya yang luar biasa. Jadi, Elon Musk tidak boleh gagal. Jika gagal, separuh nyawa Wall Street akan lenyap. Berdasarkan logika seperti ini, Elon Musk harus berhasil setiap saat. Elon Musk sendiri tentu saja sangat menyadari hal ini. Jadi, dia akan selalu menyulap setiap kegagalannya sebagai sebuah kesuksesan yang sangat besar. Itulah mengapa kita selalu melihat Elon Musk dan media barat bersukaria tentang roket pengangkut paling besar dan paling kuat di dunia ini. Mempertahankan harapan bagi semua pihak kepentingan terhadap kesuksesan besar yang akan diraih oleh Elon Musk di masa depan. Terus terang, tim roket Elon Musk juga telah mencapai kemajuan yang sangat besar. Misalnya, pada tanggal 20 April 2023 lalu, ketika uji coba pertama, roket SpaceX meledak tak lama setelah diluncurkan karena kegagalan mesin. Lalu, uji coba kedua pada tanggal 18 November tahun lalu berhasil memisahkan tahap 1 dan tahap 2 dalam waktu kurang dari 3 menit. Tetapi, kemudian pusat kendali misi kehilangan kontak dengan pesawat Starship dan dipaksa untuk mengaktifkan sistem penghancuran diri. Meskipun uji coba kedua juga gagal, setidaknya ada kemajuan dibandingkan dengan yang pertama, yaitu pemisahan tahap 1 dan tahap 2 roket. Kali ini adalah yang ketiga. Peluncuran telah mencapai kemajuan lagi, karena kali ini berhasil memasuki atmosfer, namun kehilangan kontak saat kembali.
Dengan kesuksesan seperti ini, dengan setiap langkah kecil, Ricky yakin suatu hari nanti kemungkinan besar akan berhasil sepenuhnya. Jadi, selama semua kapitalis barat mempertahankan harapan terhadap tim Elon Musk untuk masa depan yang sangat berkemungkinan untuk sukses, maka harga saham mereka akan tetap stabil dan Elon Musk akan terus mendapatkan lebih banyak pendanaan untuk lebih banyak penelitian dan pengembangan. Inilah akar penyebab setiap kegagalan Elon Musk selalu disulap sebagai keberhasilan. Sebaliknya, jika hal ini terjadi di China, semua media barat sudah pasti akan mengejeknya dan menjelekannya. Namun, sekarang setiap kali Elon Musk gagal, para penggemarnya di Amerika akan bungkam mulutnya. Itulah kenyataan hari ini. Aneh, tapi nyata. Terus terang, setiap kegagalan yang disulap sebagai kesuksesan oleh Elon Musk sebenarnya adalah kegagalan sistem Amerika. Biaya dan konsekuensi kesuksesan yang disulap seperti ini sangatlah besar. Satu kali ledakan Starship menghabiskan 3 miliar dolar. 3 kali uji coba sudah menghabiskan 9 miliar dolar. Dan itu hanya dalam waktu kurang dari setahun loh. Sebaliknya, bila dibandingkan dengan China yang meluncurkan Chang'e No. 1, pesawat ruang angkasa yang mengorbit bulan tanpa awak, bagian dari fase pertama program eksplorasi bulan pada tahun 2007, hanya menggunakan biaya 200 juta dolar. Chang'e 2 yang juga berhasil diluncurkan pada tahun 2010 menghabiskan sekitar 125 juta dolar. Lalu Chang'e 3 yang diluncurkan pada tahun 2013 juga menghabiskan 200 juta dolar. Dan Chang'e 4 pada tahun 2019 juga telah menghabiskan kurang dari 200 juta dolar. Hanya Chang'e 5 yang diluncurkan pada tahun 2020 karena menjalankan misi pengambilan sampel bulan dengan berbagai kompleksitasnya, sistem yang ditingkatkan, sehingga biaya Chang'e 5 mencapai 430 juta dolar. Semua biaya-biaya ini termasuk biaya uji roket dan kontrol penerbangan. Artinya, secara keseluruhan, dari tahun 2004 hingga 2019, dari Chang'e 1 hingga pengambilan sampel bulan, China hanya menghabiskan sekitar 1,1 miliar dolar. Dengan biaya 1/9 miliar dolar, China telah berhasil menjadi negara superpower antariksa. Sebaliknya, miliaran dolar yang dihabiskan oleh Amerika Serikat masih belum dapat menghasilkan satu roket. Elon Musk dengan membakar uang untuk teknologi tinggi membuat dirinya menjadi orang terkaya di dunia. Juga membuat pasar saham Amerika menjadi pasar saham terpanas dengan nilai total lebih dari 50 triliun dolar. Lebih dari setengah dari total nilai pasar global. Sementara PDB Amerika hanya menguasai 1/4 dari total global. Gelombang pasar saham Amerika yang dievaluasi begitu tinggi tidak hanya karena Amerika Serikat mencetak dolar secara gila-gilaan, tetapi juga karena orang seperti Elon Musk menciptakan konsep-konsep yang jauh dari pragmatis. Jadi, netizen bertanya, di mana letak masalahnya? Masalah intinya adalah pemborosan sumber daya oleh mekanisme negara Amerika Serikat saat ini. Dengan biaya 9 miliar dolar, bahkan belum ada satu roket pun yang berhasil dikembangkan. Dan belum diketahui berapa miliar dolar yang harus dikeluarkan di masa depan. Sehingga tingkat pemborosan investasi seperti itu membuat orang merasa tidak nyaman. Bayangkan saja, jika Elon Musk berhasil membakar duit dengan cara begini, maka logika keseluruhan Amerika Serikat akan seperti itu. Artinya, jika semua orang bisa mendapat untung dengan berspekulasi, siapa yang masih mau melakukan bisnis nyata? Namun, dibandingkan dengan yang lainnya, Elon Musk masih benar-benar melakukan bisnis nyata. Setidaknya, dia telah membangun roket secara fisik dan bahkan telah diluncurkan.
Tetapi hasil dari efek demonstrasi semacam ini adalah Amerika secara keseluruhan adalah negara yang sangat boros. Pemborosan Amerika adalah sepenuhnya menyeluruh. Di semua bidang mengalami pemborosan yang sulit dijelaskan. Uang masuk ke tangan modal dengan biaya terendah. Tetapi dalam kenyataannya tidak banyak yang dihasilkan. Jadi model keberhasilan seperti ini yang diperlihatkan oleh Elon Musk pada dasarnya adalah kegagalan sistem Amerika. Tentu saja, ini bukan salah Elon Musk, karena Elon Musk hanya memanfaatkan aturan permainan Amerika sebaik mungkin. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sebaliknya, dia mencapai kesuksesan besar, membuat prestasi besar. Dia adalah seorang pengusaha yang paling mengagumkan di dunia. Akan tetapi, ini tidak bisa menyembunyikan kegagalan sistem Amerika secara keseluruhan. Bisa dikatakan, dengan tidak berlebihan, semakin sukses orang-orang seperti Elon Musk di Amerika, semakin gagal Amerika. Kesimpulannya, mengapa ketika Elon Musk gagal meluncurkan roket, media barat selalu menyulapnya sebagai kesuksesan? Jawabannya, hal ini memiliki setidaknya dua makna penting bagi China. Makna penting pertama, dapat membantu China untuk mencoba kesalahan lebih awal. Lagi pula, model yang dicoba oleh Elon Musk berbeda dengan China. Dia menggunakan 33 mesin Raptor, cara mengikat puluhan mesin secara bersamaan. Tentu saja memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Karena begitu ada satu di antara mesin gagal, maka peluncuran akan gagal total. Dan dari kegagalan yang terungkap oleh 3 kali peluncuran terakhir, tentu saja tidak hanya masalah mesin. China dapat meniru pengalaman keberhasilan dan kegagalan Elon Musk untuk menghindari banyak masalah dalam penelitian dan pengembangan di masa depan. Makna penting kedua, model pengembangan ini tidak hanya menghabiskan dana besar, tetapi konsumsi yang tidak dapat menghasilkan manfaat ekonomi adalah pemborosan yang lebih besar. Oleh karena itu, model Amerika dalam pengembangan teknologi dengan cara ini dapat dikatakan sebagai berita baik bagi China. Selama Amerika Serikat terus melakukan pemborosan seperti ini, bisa dipastikan akan menghabiskan energi dan kekuatan Amerika secara serius, yang akan membuatnya semakin diambang kehancuran, dan pada akhirnya kehilangan kemampuan untuk menjara dunia. Salam Indonesia Maju!